Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, apa kabar nih buat kawan-kawan Cakap Tamora? Ya, hari ini kita kembali lagi Cakap-Cakap Tamora dengan dengan spesial Ramadan. Nah, hari ini spesial juga kedatangan bintang tamu atau narasumber anak-anak muda nih, anak-anak muda yang yang energik, kreatif, inovatif. Ada cewek dan cowok di depan saya nih. Kita langsung aja perkenalan dari Duta Genre Putra dan Putri Utama ya, Kecamatan Tanjung Merawa. Ya. Selamat sore nih dengan siapa? Silvi. Selamat sore. Andi Prayoga. Ya, selamat sore. Apa kabar nih? Sehat ya pastinya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan nih? Dari pagi tadi hingga sore hari inilah. Kalau Silvi sendiri dari pagi kuliah dan tadi kebetulan ada kelas tambahan. Jadi sampai jam 3 dan sampai rumah itu setengah 4, jadi langsung prepare, siap-siap langsung ke Cakap-Cakap Tamora. Oh, keren. Berarti memang udah di planning kan datang ke Cakap-Cakap Tamora ya? Udah. Walaupun telat tapi tetap semangat ya. Siap. Nah, kegiatan Andi Prayoga sama? Kalau saya Pak, ini kan saya statusnya sekarang sebagai siswa. Iya. Dari tadi pagi sampai siang tuh jam 1 saya ada kegiatan belajar di sekolah di Mandua Deli Serdang. Oh, di Pakam ya? Iya Pak. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi. Tadi ada rapat OSIS. Kalau di sana namanya OSIM, soalnya kan madrasah. Oh iya. Asli Tanjung Merawa? Asli Pak. Lahir di Tanjung Merawa juga. Ya. Nah, berhubung saya ketua OSIS juga di Mandua Deli Serdang, jadi saya menyempatkan waktu dulu hadir di situ. Oh, ketua OSIS? Iya Pak. Oh, bisa tanya-tanya juga nih nanti. Karena anakku juga mau sekolah sana nanti. Tahun ini. Tadi pun habis rapat seharusnya sore tadi mau kegiatan safari Ramadan. Oh iya. Berhubung ini tadi ada mau take video sama Cakap-Cakap Tamora, ya milih di sini dulu lah Pak. Di sana digantikan. Gitu, Pak. Tapi nggak nggak jadi masalah lah ya. Nggak jadi masalah. Soalnya masih ada hari-hari selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke perkenalan dari kalian berdua nih, dari nama lengkap ya, statusnya sebagai apa ya, udah gitu pasti belum menikah lah ya kan, si jomblo nih ya, tahu ada jombloers di luar sana setelah Cakap-Cakap Tamora WhatsApp ya kan. Nah, kita perkenalan dulu lah dari Duta Genrenya Putra dan Putri Utama Tanjung Merawa nih, dari Silvi dulu boleh, dari Andi Prayoga juga boleh. Ini yang lebih tua lah ya pastinya ya. Oh, boleh Pak. Langsung ke kamera Cakap-Cakap Tamora aja. Ya. Hai, perkenalkan nama saya Silvi Angelica, umur saya 19 tahun. Saya kuliah di Universitas Budi Dharma Medan. Saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini masih semester 2, insya Allah bentar lagi semester 3. Kegiatan saya selain menjadi mahasiswi aktif di sana, saya juga mengajar pramuka di SD Negeri 10 1877 Tanjung Merawa. Terima kasih. Keren. Nah, lanjut ke Andi Prayoga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Prayoga. Saya saat ini menjabat sebagai Duta Genre Utama Putra Tanjung Merawa 2023. Saya saat ini juga sebagai siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Deli Serdang di Lubuk Pakam. Nah, umur saya saat ini 16 tahun. Saya juga menjabat di organisasi lain, yaitu sebagai Ketua OSIS di Madrasah Aliyah Negeri 2 Deli Serdang. Keren. Nah, kita langsung ke pendidikan ya. Pendidikan pastinya kalian sekolah di Tanjung Merawa atau di Medan? Tanjung Merawa. Tanjung Merawa ya, dari SD, SMP, SMK. Bisa lah diceritakan nih mulai dari Silvi nih, SD, SMP, SMA-nya di mana, dan kuliahnya kita pasti sudah tahu kan. Jadi kalau saya SD-nya di SD Negeri 10 5326 Bangunrejo Dusun 7. Untuk SMP saya memilih di SMP Negeri 5 Tanjung Merawa. Dia itu letaknya di Sei Merah.
Untuk SMK saya memilih di SMK Nurul Amalia Tanjung Merawa, dan saya mengambil jurusan aplikasi perkantoran, otomatisasi tata kelola perkantoran di situ. Dan alhamdulillah tahun 2022 tamat kemarin saya menjadi lulusan siswi terbaik di SMK. Di SMK mana tadi? SMK Nurul Amalia. Oh, siswi terbaik ya? Iya, alhamdulillah. Apa perasaannya ketika mendapatkan gelar siswi terbaik gitu? Awalnya sih nggak nyangka ya Bang, karena kan kayak ya udah selama ini tuh berjuang, belajar, ngelakuin tugas sebagai siswi. Setelah itu alhamdulillah ada rewardnya dari Allah juga, dikasih artinya rezeki. mengalir aja seperti air mengalir itu ya? Iya, mengalir ada gitu alurnya gitu. Disuruh guru ngerjain ya dikerjain, ada tugas dikerjain gitu. Alhamdulillah waktu akhir tamat dapat rewardnya. Dapat rewardnya ya. Dapat rewardnya. Artinya dari sebuah kemauan ya, ketekunan, ketulusan ya, keikhlasan di situ mendapatkan mendapatkan hasilnya menjadi lulusan terbaik ya. Iya. Lulusan terbaik pertama berarti? Di situ ada 5. berapa? Ada 5 karena setiap jurusannya masing-masing jurusan di satu SMK itu dibedain ya? Iya, karena kan ada 5 jurusan. Alhamdulillah untuk OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, itu Silpi yang pegang. Gitu. Nah, ke Andi Prayoga, SD-nya di mana, SMP, SMA-nya pasti tahu lah Man ya. Aliyah ya, Aliyah. Di SD atau dari PAUD nih Pak? Boleh, dari PAUD juga boleh. Kalau memang mengikuti PAUD ya dari PAUD boleh. Jadi pendidikan saya itu dimulai dari PAUD. Ya. Itu di Al-Muklisin. Al-Muklisin sana ya, arah ke Medan. Iya Pak. Apa namanya itu, Sukamulya ya? Iya Pak. Oh iya. Nah PAUD-nya di situ. Terus lanjut ke TK. Ya. Itu juga di Al-Muklisin. Oh, dari PAUD TK lagi? Iya. Oh, berarti panjang perjalanan tuh ya. Dari kecil udah sekolah. Dari kecil udah mau sekolah aja gitu ya. Iya Pak. Terus dari TK tuh lanjut ke SD. Ya. Itu saya di MIS Terpadu Alikuan, Gang Lokasi tuh Pak. Oh ya, lokasi ya. Nah kemudian saya lanjut ke jenjang SMP itu di MTS Mualimin Unifa Medan. Oh, Unifa Medan. Ya, Pak. Dan alhamdulillah saya tamat dari Unifa itu berhasil menghafal 5 juz 8 lembar Al-Quran. Oh, keren ya. Berarti sampai sekarang juga hafal deh? Alhamdulillah kalau dicoba sedikit-sedikit masih bisa. Tapi gimana ceritanya tuh sehingga bisa hafal? 5 juz itu. Kalau di sekolah itu apa tipsnya kira-kira? Tipsnya Pak, langsung tipsnya. Itu kita misalnya mau ngapal satu ayat nih. Ya. Kita ngebaca dulu satu ayat itu sampai 10 kali. Oh gitu. Kemudian kalau kita ngebaca lagi terus diingat, itu lebih mudah mengingatnya gitu Pak. Oh. Itu apa ya, salah satu tipsnya ya? Iya Pak. Tapi kan nggak bisa lain orang beda ininya ya. Lagi, Pak. Tapi yang dilakukan seorang Andi Prayoga seperti itu ya? Iya Pak. Saya. Tapi keren tuh, anak muda bisa jadi penglafal ya? Penglafal apa tuh, Al-Quran? Yoga juga sebagai kori Pak. Oh, kori? Ya. Kori di Kecamatan Tanjung Merawa? Cuman masih di kecamatan Pak. Tanjung Merawa? Iya. Keren lah, udah pernah juara? Kemarin terakhir kali ngikutin itu tahun 2020, pokoknya sebelum COVID Pak. 2020? Sebelum Di COVID? Tanjung. 2019, 2018 lah? Itu terakhir kali. Oh ya, ikut. Tanjung. Juara? Enggak ya? Pernah juara nggak ngikutin MTQ? Kalau saya Pak, di kecamatan masih belum Pak. Cuman masih di tingkat desa, terus main di tingkat-tingkat sekolah. Oh gitu. Tapi ke depan bisa lah langsung main ke tingkat kecamatan dan kabupaten ya kan? Ataupun ke depannya nasional ya? Dan bisa kuliah di Kairo gitu ya? Di Mesir gitu ya? Amin Pak. Pengen nggak gitu? Tapi saya kalau kuliah malah lebih pengen ke daerah Jawa sih Pak. Oh iya. Pengen ngeburu beasiswa nih Pak. Oh, kemana planningnya? Saya ada planning di Universitas Diponegoro. Mau ngambil jurusan apa? Ilmu komunikasi dan bisnis. Kenapa ilmu komunikasi dan bisnis? Kenapa nggak ngambil keagamaan aja? Pendidikan agama atau apa gitu? Memang Karena sih, kan Pak, basicnya di situ. ya dibilang orang tua juga
kenapa nggak ngambil di agama? Cuman kan saya pernah bilang sama orang tua saya, ini kan hidup saya yang ngejalanin. Saya juga yang tahu seberapa tinggi kemampuan saya itu, saya yang tahu. Terus apa kata orang tua, terima nggak? Ya dia biasanya orang tua agak kurang terima ya. Kalau orang tua saya Pak, dia mengasih penuh kepercayaan pada saya Pak. Oh, bagus lah berarti. Memang di era zaman sekarang itu harus begitu ya. Iya Pak. Tapi walaupun begitu jangan juga karena memang harus begitu anaknya juga semena-mena gitu ya kan. Pasti tetap dalam pengawasan orang tua Pak. Iya. Pasti mereka juga membimbing. Pasti. Tapi sampai dengan sekarang kalian berdua nyaman nih setelah mendapatkan duta genre putra putri utama Kecamatan Tanjung Merawa. Ada suatu beban nggak kira-kira? Ada suatu beban atau kebanggaan juga di situ pasti ada ya. Kira-kira gimana cerita dari Silpi lah? Kalau ngerasa bangga atau seneng sih ya banget kalau dibilang gitu, karena kan kita tuh di antara pemuda-pemudi di kecamatan yang terpilih itu kita gitu. Jadi kita di antara teman-teman kita juga yang terpilih itu kita bersyukur banget. Tapi di satu sisi kita juga punya kewajiban setelah kita terpilih, nggak cuma dengan menyandang selempang dan mendapatkan nama saja. Kita juga ada kewajiban untuk mengajak semua pemuda-pemuda, terkhususnya di Kecamatan Tanjung Merawa, agar menjauhi narkoba, seks bebas, pendewasaan usia perkawinan. Jadi biar nggak ada lagi pernikahan dini di Tanjung Merawa ini Pak. Kita akan berusaha biar Tanjung Merawa bebas dari itu semua. Terus merasa puas nggak kira-kira? Puas sih, puas karena kan kita nggak boleh ngerasa nggak puas dengan apa yang udah kita usahain. Jadi apapun yang kita capai, kalaupun nggak, maksudnya dengan yang dicapai ini puas nggak? Puas sih Pak, tapi bakalan usaha untuk ke atas lagi. Nah itu dia, artinya kan gini, kita masih muda nih, jangan pernah cepat puas. Nah itu maksudnya, ya kan? Berarti kalau sekarang duta genre putra putri utama Kecamatan Tanjung Merawa, besok kabupaten, ya. Besoknya lagi nasional. Ya? Provinsi dulu. Oh, provinsi. Habis itu nasional. Kalau ada internasional pun internasionalnya kan? Internasional ada Pak. Ada ya? Ada ya? Ada. Nah, kalau pendapat Andi Prayoga gimana? Tentang apa tadi tuh? Yang tadi lah, yang bahwasanya bangga nggak? Terus menjadi beban nggak kira-kira ada gelar duta genre ini? Kalau dibilang bangga, pastinya bangga Pak. Bangga ya. Itu kan suatu pencapaian juga dalam diri saya. Kalau beban, pasti dengan kita menyandang duta genre ini pasti ada suatu beban yang dipikul. Terus bagaimana cara meminimalisir beban itu bisa menjadi sebuah ya menjalaninya ya bahagia-bahagia aja gitu. Kalau saya Pak, itu tergantung dari bagaimana cara kita berpikir. Ketika kita berpikir itu sebagai beban, ya pasti kita menjalaninya dengan lelah gitu Pak. Tapi kalau saya itu semua nggak menjadi beban. Kita harus berpikir bahwasanya sesuatu itu harus dijalankan dengan kesenangan. Tapi keren. Masih muda tapi pemikirannya dewasa ya kan. Berapa nomor sepatunya? Dapat sepatu. Nah, kita lanjut jelaskan lah ya, karena kita tahu ini kalian ini duta genre putra putri Kecamatan Tanjung Merawa. Nah, kawan-kawan Cakap Tamora mungkin ada yang tahu duta genre, tapi mungkin sebagian juga belum paham. Mungkin tahu hanya sekedar nama duta genre, tapi nggak tahu di dalamnya itu seperti apa sih duta genre itu. Nah, jelaskan dengan singkat apa itu duta genre gitu. Artinya bisa dijelaskan oleh Silpi lah ya. Boleh Pak. Jadi ke teman-teman nih. Ya, ke depan kamera ya. Jadi teman-teman, duta genre itu adalah kelompok pemuda yang memiliki rencana untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi dengan adanya duta genre itu untuk membantu ataupun mensosialisasikan kepada teman-teman yang belum tahu tentang genre, itu nanti bakalan kita sosialisasikan, kita bakalan tur ke desa-desa juga ya Goy. Cuman memang programnya belum jalan Pak, memang udah ada dirancang. Tapi secara spesifik duta genre itu apa gitu, jadi sehingga kawan-kawan Cakap Tamora paham gitu. Duta genre itu adalah kumpulan pemuda yang memiliki rencana untuk planning ke depannya. Tuh Pak, jadi
Duta Genre ini terbentuk di bawah naungan BKKBN. Oh, BKKBN. Kemudian kita ini asalnya dari PIKR Desa. Setelah dari PIKR Desa. Oh, PIKR Desa, bukan PIKR sekolah ya, bukan? Bukan. Ya? Oh, berarti PIKR Desa ada juga ya? Ada. Oh, gitu. Karena kan di era sekarang ini banyak pemuda ataupun generasi muda yang sudah melenceng arahnya, Pak. Sudah nggak lurus lagi jalannya. Contohnya apa melenceng dan nggak lurusnya tadi? Contohnya itu saat ini kan udah ada tawuran, geng motor, itu udah melenceng banget. Kemudian kayak perkawinan dini, nafza itu udah berserak banget. Terus apa yang di Tanjung Morawa? Apa yang rasa kalian itu sebagai solusinya untuk membantu meminimalisir hal-hal seperti itu? Contohnya geng motor ya, atau gadget juga bagi kita anak muda ini. Kalau kita lakukan dengan positif pasti positif, tapi banyak juga mudorotnya kalau kita lakukan dengan banyak hal-hal negatif di dalamnya kalau kita tidak pandai meminimalisir gadget tadi kan gitu. Kira-kira seperti apa? Kalau solusi utama sesuai dengan planning kegiatan progres kita ke depannya, kita bakalan ke tiap-tiap desa dan di situ di mana kepala desa ini menyurati setiap kadus untuk mendatangkan pemuda-pemudi yang ada di setiap dusun-dusunnya. Jadi nanti kumpul di balai desa dan di situ juga ada kita. Nah, pemuda-pemudi itu tapi tetap Duta Genrenya sebagai pelopor gitu. Iya, Pak. Mereka ikut andil di situ ya, bersama-sama lah ya. Iya, dan di situ nanti kita juga sosialisasikan betapa bahayanya itu untuk mereka. Dan kita di situ bakalan usaha untuk biar ngasih tahu gitu Pak, sosialisasi biar mereka tuh kebuka pikirannya. Oh iya, ternyata yang kulakuin selama ini itu tuh nggak baik gitu. Jadi mereka bakalan usaha lagi untuk mengikuti organisasi di desanya. Nah, kan itu kegiatan positif. Setelah Duta Genre ini tahun berapa? 2023. Baru ya? Kemarin. Berapa bulan? Baru bulan minggu kemarin. Baru ya? Belum pernah dilakukan yang disampaikan tadi? Udah di beberapa desa ya, di Tanjung Pekan. Oh, sudah ya? Sudah, baru beberapa desa aja Pak. Itu yang disosialisasikan apa yang di Pekan? Yang di Pekan kemarin yang disosialisasikan itu tentang awalnya kita mensosialisasikan tentang apa itu PIKR. PIKR, jadi biar banyak anak-anak remaja di situ yang ikut PIKR karena di situ juga termasuk gimana ya, Goy? Di situ juga termasuk itunya tinggi. Rawan. Rawan. Apanya tuh? Tentang narkobanya, tentang kenakalannya atau apanya? Kenakalan remajanya. Oh, iya. Di situ. Jadi kita dari mana taunya? Observasinya gimana? Observasinya soalnya dari Duta Genre ini, Pak. Duta Genre desa Duta situ. Genre kami ini Tanjung ada juga bagian dari Duta Genre ini yang orang situ. Oh, jadi, gitu. Oh, ada beberapa dari Duta Genre ini memang tinggalnya di situ. Iya, Pak. Jadi mereka lah. Berarti kalian dapat informasi dari beliau. Iya, gitu ya? jadi kita langsung turun ke sana. Udah yuk, kumpulin aja pemudanya di kantor desa. Terus apa yang berkesan? Artinya apa yang didapatkan dari hasil sosialisasi itu kira-kira poinnya? Poinnya yang pertama PIKR mereka jadi terbentuk di desa itu. Terbentuk, tapi kita sudah dipastikan terbentuk? Sudah, SK-nya sudah ada, Pak. Tapi belum tahu program kedepannya jalan Progresnya belum tahu ya. Progresnya belum tahu, tapi kita udah coba wanti-wanti. Ini harus jalan ya gitu. Nanti kita dampingi juga kok, kita gitu. Jadi semoga aja program mereka nantinya itu berjalan dengan lancar. Tapi oke lah dikatakan bahwasanya kita bisa mendampingin para anak-anak muda di daerah, misalnya di desa atau apa. Nah, itu dipandu nggak dari Duta Genrenya sendiri atau memang dari pemerintahan kecamatan sendiri? Kira-kira gimana? Atau difasilitasi atau seperti apa? Kalau melakukan sosialisasi itu? Sosialisasi? Kalau untuk sosialisasi itu, Pak, itu pasti dipandu dari Duta Genre juga bekerja sama dengan pihak pemerintah. Ya, misalnya maksud saya, apakah melakukan sosialisasi ini, misalnya kegiatan lah kita bilang ya, kegiatan setelah menjadi Duta Genre ini, kegiatan-kegiatan di desa misalnya ataupun di kecamatan itu difasilitasi sama Genre sendiri atau sama Kecamatan Tanjung Morawa berperan nggak di situ?
Kalau soal itu kita belum ya Pak, belum, soalnya kita baru satu desa kemarin itu. Iya, tapi waktu satu desa itu dipandu dengan siapa? Kalian aja? Enggak, kita dipandu dengan ibu koordinator kita, koordinator KB Kecamatan Tanjung Oh, Bawang. ada ya. Karena kan kita bagian didikan dari mereka, kami dibimbing sama mereka, ibu-ibu KB lah. Ya kader itu KB. artinya fasilitas itu kan bukan hanya bentuknya sebuah finansial ataupun apa, tapi difasilitasi, didampingin itu kan termasuk gitu oleh pemerintahan kecamatan, tapi didampingi lah ya. Didampingi Pak. Nah, menurut siapa Andi Prayoga gimana? Tentang ya artinya yang sudah dilakukan di desa lah, sosialisasi itu apa kira-kira yang menjadi poin pentingnya, sama nggak kira-kira? Apa ada yang lain gitu? Mungkin ada sedikit apa ya Pak, kritik lah mungkin. Kritiknya Ini kan, apa? Kritik dari anak-anak muda sekarang lah Pak. dari anak muda tadi, kritikannya buat genre atau buat siapa? Buat anak-anak muda tadi kan mereka Yang melakukan- ngeritik siapa ini sekarang? Saya, Pak. Oh, Andi Kan Prayoga. tentang kenakalan remaja nih Pak. Iya. Kan kami tadi dari Duta Genre ini juga udah berusaha membantu untuk merubah mereka untuk tidak berbuat tindakan-tindakan negatif seperti itu lagi. Nah, jadi mereka itu berubah Kayaknya tergantung bukan pada diri membantu mereka merubah. Membantu mengurangi. Oh, ya, mengurangi. Ya, karena kalau merubah berat, Mengurangi. meminimalisir lah ya bahasanya. Terus selanjutnya? Mereka meminimalisir Ya. diri mereka itu tergantung dari mereka sendiri. Ya, Karena ya. kan mereka yang menjalani, mereka mau atau tidak tergantung mereka gitu Pak. Ya, artinya dari diri mereka sendiri ya. Kalaupun kita memberikan memberikan saran, memberikan informasi, kalau nggak diri kita juga masuk ke dalam pikiran kita ya nggak Sama juga. aja. Masuk kanan keluar kiri ya kan. Iya. Nah, kita lanjut. Itu tadi udah dijelaskan secara singkat lah ya Duta Genre tadi ya. Nah, bagaimana nih prosesnya dari awal mengikutin Duta Genre ini? Nah, kita cerita di tempat kalian ini aja lah, di Kecamatan Tanjung Merawa. Gimana tuh prosesnya? Atau memang ada syarat-syarat khusus atau seperti apa? Bisa lah dijelaskan ini dari Duta Genre Kecamatan Tanjung Merawa. Boleh boleh gantian Andi Prayoga dulu yang jelaskan, boleh? Kalau untuk perjalanan dari Duta Genre sampai kami terpilih nih Pak. Iya. Gitu. Artinya awal lah gimana sih prosesnya? Seperti apa kalian bisa akhirnya mengikuti Duta Genre ini gitu? Kan pasti ada prosesnya gitu. Bisa diceritakan dari awal lah gitu. Jadi syarat untuk mengikuti Duta Genre itu yang pertama dan harus itu Pak. Iya. Mereka harus mengikuti yang namanya PIKR. Kalau mereka nggak mengikuti PR, nggak bisa ikut. Gitu. Nah, PIKR itu di desa? Iya Pak. Ya, bisa Di di desa sekolah juga atau bisa. bisa di sekolah juga, Pak. Yang penting nama mereka masuk dalam SK PIKR. Tapi PIKR desa itu berjalan? Berjalan. Di Kecamatan Tanjung Merawa ini semua desa? Enggak, ada beberapa desa yang belum kasih SK-nya, SK PIKR. Kalian dari desa mana? Kalau Silpi sendiri dari Saimera, Oh, dari apa tadi? Apa namanya tadi? Kali Tawang, Ah, Saimera. Tawang ya. Kalau siapa? Oh, saya Bang dari Bangun Sari. Bangun Sari ya. Oh, berarti memang dari PIKR desa ya. Nah, bisa jadi PIKR desa itu gimana prosesnya? PIKR desa dulu kita, baru nanti kita cerita ke genre ya. Kira-kira gimana tuh? Kalau dari saya sendiri Bang, Ya. sebetulnya PIKR desa itu udah ada dari kemarin-kemarin, cuman vakum karena sempat COVID vakum juga. ya. Nah, jadi baru aktif itu sekitar 2-3 bulan yang lalu. Ya. Terus ada dapat kabar, ada audisi Duta Genre nih, dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Dapat kabarnya dari mana? Dari Kak Ican, Oh, ya, Arul-Arul. Bang Arul. Ya. Dari situ, Ya. kemudian nengok ke Duta Genre nih, kayak tertarik soalnya kan membahas tentang remaja, tentang Ya. sosial, gitu Bang. Tertarik, mulai daftar. Kemudian kan mengikuti seleksi-seleksi sampai grand final. Ya. Sebelumnya saya juga masih awam nih di perdutaan kalau bisa dibilang. Nah, saya hanya persiapan mungkin 1-2 bulan. Tapi bagi saya nggak ada yang nggak mungkin selagi Tidak punya kita kemauan.
Ya. Selagi kita mempunyai kemauan itu nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Saya Setuju. terus ini menggali informasi tentang genre dari pagi, malam, dan sebelum grand final itu Pak. Ya. Satu malam itu saya ngapal materi terus itu tentang genre. Supaya pas grand final bisa optimal. Nah, waktu grand final itu di P3UD Deli Serdang Pak. Itu dari siang sampai sore acaranya. Alhamdulillah dengan materi-materi yang malamnya saya pelajari itu bisa memberikan saya suatu jabatan sebagai duta genre utama. Ada nggak kendalanya pada saat itu? Kalau kendala ada Pak. Apa? Soalnya saya kan ini memegang 2 organisasi yang bisa dibilang besar. OSIS. Ya, ya. Saya ketua OSIS, bisa dibilang presiden siswa. Itu kan pasti mempunyai tanggung jawab yang besar. Di samping itu saya juga mengikuti yang namanya duta genre. Pasti kan ada aja tuh kayak jadwal yang ketabrak. Jadi sebisa mungkin saya memanage waktunya itu Pak. Mungkin di waktu itu sih Pak, banyak yang jadwal-jadwal yang ketabrak. Ya maksudnya kalau di dalam genrenya sendiri, kendalanya apa waktu dalam perseleksian itu gitu? Kalau di perseleksian, Kira-kira ada yang kendalanya yang cerita pengalaman lah, mana tahu ada pengalaman-pengalaman yang dalam perjalanan genre itu gitu. oh Ada nggak kira-kira? kalau untuk itu Pak, mungkin Ya. saya selama mengikuti duta genre ini saya banyak melibatkan teman-teman Pak. Oh, contohnya melibatkan seperti apa? Ini saya kan juga terhalang dengan kereta Pak. Kereta saya juga anak Vespa nih Pak. Ya. Kemarin- Sepeda motor. Ya. Kalau kereta nanti masuk dalam ke rumah bingung orang ya kan. Kalau di Jawa bingung orang. Oh iya ya. Nek kereta ini mana ditaruh? Diletak Di rumah, di apa? Dalam rumah, di ruang tamu gitu. Mau besar kereta api, ya kan? Iya, Pak. Itu kan mumpung sekarang Vespa saya lagi nggak enak badan. Iya. Jadi saya Demam Iya, ya. demam, Pak. Jadi saya banyak melibatkan teman. Ya, Kayak anterin lah nih. Ada pembekalan misalnya di Desa Perdamaian. Ya. Tapi Alhamdulillah, mereka mau ya? Mau Pak. Tapi artinya seorang Andi Prayoga juga pastilah mengingat jasa mereka ya. Pasti, Pak. Dengan jasa mereka juga andilnya ada di duta genre ini ya. Kalau nggak di antara mereka nggak mungkin nggak bisa mungkin juga jadi duta sini. genre ya. Iya Pak. Gitu ya. Nah kalau menurut Silpi sendiri gimana? Kendalanya ya Pak. Iya. Kalau kendala alhamdulillah banget dari awal mengikuti sampai sekarang Silpi masih bisa manage waktu bagi antara ngerjain tugas, kuliah, bagi ke ngajar juga harus punya persiapan materi Pak. Kemudian menyiapkan materi genre, mempelajari genre, alhamdulillah nggak ada kendala kalau bagi Silpi. Nggak ada kendala ya. Nggak ada, Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Lancar dan akhirnya sukses ya. Sukses. Nah orang tua kalian pasti gimana tuh perasaan orang tua kira-kira? Bangga nggak? Waktu Ada nggak diberitahukan ke kalian gitu entah misalnya mamanya ataupun ayahnya ada nggak ngomong apa gitu kira-kira? ada waktu selesai grand final dan Silpi yang terpilih jadi putri utama kecamatan, mama langsung datang tuh turun kan. Oh awalnya nggak ikut ya? Nggak pernah dampingi pas dalam perseleksian nggak? Perseleksian selalu Nggak ya? kita sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Waktu grand final orang tuanya memang disuruh datang. Harus datang ya? Jadi kan bisa ngelihat anaknya. Tapi ada beberapa orang tua yang nggak datang. Akhirnya karena datang kerja. orang tua. Orang Dua-dua? tua datang dua-dua sampai adik pun juga ikut. Iya, Keponakan sih ikut sampai selesai grand final langsung disamperin mama, bilang, "Ih, mama tadi seneng kali," katanya. Gitu sampai kayak kata mama sampai kayak mau nangis katanya gitu. Terharu mungkin. Iya, ya? terharu. Dan mungkin beliau mungkin nggak nyangka juga sampai harus jadinya Iya, jadi duta genre ini ya. Kecamatan. Mungkin nggak mikir juga ya. Orang tua mungkin nggak sampai ke situ juga mikirnya awalnya mungkin ya. Udah ikut-ikutan aja nih mungkin ya. Tapi artinya kalian menikmati sebuah proses itulah ya pasti ya. Pasti Pak. Pasti. Keren lah pokoknya. Anak-anak Tanjung Brawa tuh harus keren. Nah ke depan bukan hanya duta genre aja tapi bisa jadi duta-duta lainnya. Ya kan? Amin. Ataupun ke depan bisa
menjadi orang yang selalu bisa bermanfaat buat masyarakat, itu yang paling penting. Artinya bisa bermanfaat buat diri kita sendiri dulu, buat keluarga dan buat masyarakat dan orang lain gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita sebagai sebagai anak muda, milenial ataupun pemuda di Tanjung Merawa ini, bagaimana kita bisa memberikan sebuah kontribusi buat kecamatan ini, bukan harus dari segi finansial saja, tapi bagaimana cara kita, sama dengan Duta Genre ini, kalian sudah memberikan memberikan sesuatu kontribusi yang luar biasa buat kecamatan ini gitu. Karena bukan alih-alihnya selalu finansial, tapi ini adalah sebuah prestasi. Artinya kami kenapa bilang memanggil kalian juga di Cakap-Cakap Tamora ini, karena menurut kami ini adalah hal prestasi yang luar biasa dan nggak semua orang bisa mendapatkan seperti ini gitu. Iya, Bang. Artinya kalian juga harus bangga, tapi jangan terlalu berlebihan ya kan euforianya. Tapi paling tidak apa yang kalian dapatkan dari sini ada manfaat yang bisa kalian tularkan, hal positif kepada masyarakat. Setuju lah ya? Setuju. Nah, kita selanjutnya ke apa sih motivasi kalian mengikuti ajang Duta Genre ini? Siapa dulu nih Pak? Silpi, dulu. gantian ya kan. Kalau Silpi sendiri motivasinya itu ingin menambah wawasan. Ya, itu paling utama ya. Menambah lebih banyak teman, Ya. mengetahui tentang, emang dari awal sih udah kepo apa ini genre gitu kan. Awalnya emang nggak tahu nih. Nggak tahu. Sebelum mau mengikutin nggak tahu. Belum, karena genre ini baru launching setelah Peak Air udah terbentuk, Iya. baru ada genre lagi, karena memang sebelumnya udah ada tapi vakum karena COVID tadi. Jadi baru tahu setelah Peak Air terbentuk itu baru tahu, oh genre, kok ada genre sih, genre ini apa yang direncanakan gitu. Jadi udah kepo, jadi mempelajari materinya, jadi sampai tahu. Dan ada pemilihan pula di kecamatan, ya udah ikut di pemilihan kecamatan. Kalau Silpi yang ngasih tahu Arul juga? Iya, sama, karena Silpi, Kenapa bisa semuanya Arul? karena Nah, ini bisa diceritakan nih. Apa sih sosok dari Arul ini sehingga kalian juga bisa tahu sebuah informasi-informasi ini? jadi kalau Silpi sendiri kenal Bang Arul ini dari Putra-Putri Muslim-Muslimah Deli Serdang 2022. Pernah ikut juga beliau atau sebagai apa? Bang Arul sebagai pembina kami di situ. Gitu. Jadi di situ kita ngadain acara, sebelum acara kita seleksi, pre-test, public speaking, table manner, segalanya lah di situ. Ada semua kita seleksi. Setelah seleksi juga alhamdulillah masuk ke grand final. Silvi dapat jadi Putri Muslimah Deli Serdang 2022 sampai nanti bulan Putri 10 Muslimah Deli Serdang. 2022. Pernah juga. Pernah, tapi tahun ini habis jabatan. Tanggal Dia 10 ini. ada kontrak-kontraknya juga gitu. Setahun Pak. Jadi setiap setahun sekali. Apa yang didapatkan dari hasil kontrak itu? Ada nggak finansialnya? Untuk Terbuka dulu, terbuka. Ada. Untuk finansial sendiri banyak sedikitnya pasti ada. Ada ya. Ada, tapi di situ juga kita kayak harus usaha juga. Mereka ngasih finansial, kita juga harus usaha kayak mempromosikan tentang putra-putri muslimah itu. Terus kita juga ada wedding organizer. Oh ya. Iya, dari PPM itu putra-putri muslimah. Ada wedding organizer juga. Ada dibina dari Bang Arul tadi juga. Dari situ kita dapat finansial. Kita juga ada produktifnya, ada penjualan makanan. Berarti seorang Bang Arul ini sangat Menginspirasi sih, menginspirasi Pak. ya? Iya. Memiliki peran yang Sangat penting untuk Penting ya buat pemuda ya. Iya, Pak. Khususnya Tanjung Merawa ya. Ya, pasti. Keren juga ya. Tapi kalau sempat ini semua hal baik ini, hal positif ini selalu konsisten. Nah, ini yang paling penting sebenarnya sebuah kekonsistenan. Karena kalau meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan. Jadi memang yang perlu kalian tanamkan di diri kalian itu adalah sebuah konsisten. Karena apapun bentuknya, pasti dari kemauan dan konsisten. Karena kalau nggak konsisten, ya kan harus terus ada. Nah, konsisten itu kan kita sama sebuah Duta Genre ataupun sebuah organisasi, kita lihat aktifnya dari mana? Kegiatan. Kan gitu kan. Nah, itu dia gitu. Tapi artinya
secara keseluruhan keren lah. Untuk putra dan putri desa sekarang menjadi duta genre Kecamatan Tanjung Merawa. Harus apa ya? Seperti kalian ini harus selalu diperdulikan nih, ya kan? Biar juga nggak salah arah nih, ya kan? Iya, Pak. Gitu. Nah, tadi apa tadi? Pertanyaan tadi motivasinya. Nah, motivasi dari Arul sendiri apa? Arul siapa? Yoga. Sorry. Sebelumnya Pak, motivasi saya mengikuti duta genre ini, yang pertama saya juga kayak Kak Silvi nih masih samar-samar tentang duta genre. Oh. Nah, jadi saya kan anak muda nih mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi Pak. ya. Jadi kepo juga lah, kepo, lebih ke kepo ya. Kepo. Jadi dapat kabar, ya udah saya bilang Bang Arul, gas lah Bang, pengen nyoba nih. Gaspol. Akhirnya ditunjuk dari desa, terus main di kecamatan. Terus pun saya mengikuti duta genre ini mempunyai visi misi juga nih Pak. Yang pertama tuh menjauhkan pemuda-pemuda yang ada di Tanjung Merawa dari triad KRR, yaitu ini triad KRR itu kayak gini Pak. Nah itu apa? Ini salam genre Pak, dan ini artinya ada triad KRR. Triad KRR yaitu no nafzah narkoba, no pergaulan bebas, no pernikahan dini. Gitu, Pak. Dan saya mengikuti duta genre ini. Itu visi misi dari genre sendiri atau pribadi tuh? Dari pribadi genre. Untuk duta genre. Gitu, Pak. Oh itu yang tadi? Iya Pak. Bukan. Tapi salamnya genre. Tapi salamnya itu genre kan. KRR ini dari genre Pak. Nah, itu tapi mungkin si Yoga mau menerapkannya di visi misinya Pak. Oh gitu ya. Nah terus apa visi misi? Nah karena udah disebutkan tadi sebenarnya apa visi misi kalian nih setelah terpilih menjadi duta genre putra dan putri utama Kecamatan Tanjung Merawa, kira-kira seperti apa visi misinya setelah menjadi duta genre? Silpi dulu. Ya. Kalau Silpi sih visi misi dari awal itu ingin mengurangi, meminimalisir pemuda di Kecamatan Tanjung Merawa biar tidak terjadi kenakalan remaja, pernikahan dini, seks bebas itu harus minimal dikurangi gitu lah Pak, walaupun belum hilang. Itu sih visi misi Silpi. Jadi dengan cara sosialisasi ke desa dulu, tiap-tiap desa, karena kan ada 31 desa atau kita 23. Kita ini Kecamatan Tanjung Merawa. Iya, Pak. Kecamatan Tanjung Merawa. 25 desa, 1 kelurahan. 26 berarti. 25 desa, 1 kelurahan. Iya. Satunya lagi, iya ada 25 desa, 1 kelurahan itu kan cukup banyak. Jadi itu nanti ada turnya jalan. Jadi ganti-gantian, nggak setiap hari kita sosialisasi, itu ada jadwal kita sendiri. Oh ada jadwalnya ya? Ada menyesuaikan juga. Karena dan kan jadwalnya itu bisa bergantian atau gimana? Duta genrenya nih cuman kalian berdua nih? Enggak Pak. Enggak kan? Ada lagi. Yang lain itu ikut peran juga di situ. Apa artinya hari ini mungkin orang Silvi sama Yoga, besok lain lagi gitu. Tapi winnernya itu yang wajib ikut. Ya. Itu yang wajib ikut kali. Karena kan ada favorit, motivator, terus ada wakil 1 dari kita juga. Nggak berasa ya, udah mau 1 jam. Udah mau buka nih. Udah bunyi ya, ting gitu. Kayak jualan apa, cendol ya kan, dawet. Nah, kita persingkat lah ya. Nah, apa yang bisa kalian lakukan nih sebagai duta genre Tanjung Merawa, ataupun program apa nih yang akan kalian lakukan hari ini dan ke depannya? Agoy atau gantian. Kalau dari saya ini Pak, saya sebelum mengikuti duta genre ini memang udah menyiapkan program. Oh ya, udah ada program ya? Udah. Itu duta genre goes to school. Jadi kami ini duta genre masuk ke sekolah-sekolah seperti SMP atau SMA. Sosialisasi lah ya, Pak, tentang genre ini ya. Karena di usia sekolah ini yang memang harus diberikan sosialisasi, karena lebih pemahaman baik, ya, pemahaman yang penting ya. Karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Betul. Terus pun di program kerja ini Goes to School, kami juga ingin mengajak ke sekolah-sekolah agar membuat PR-nya masing-masing. Membentuk PR sekolah. Oh gitu. Kalau dari Silvi sendiri gimana? Visi misi Silvi sih program ya. Program itu tadi udah
yang udah Silvi bentuk. Ya. Jadi program yang sosialisasi ke tiap-tiap desa itu udah masuk ke program Silvi sendiri. Oh, udah masuk ke dalam program sendiri ya. Nah, apa saja sih persyaratan menjadi duta genre ini sebenarnya? Persyaratannya, jadi yang pertama itu Ya. ada CV, Ya. harus punya CV. Kemudian dia harus menjadi pemuda yang aktif di desa dengan Di mengikuti desa. organisasi. Minimal kayak PIK-R, Karang Taruna, remaja oh, wajib. masjid. Bukan harus PIK-R ya? Nggak harus PIK-R. Pokoknya dia harus aktif dulu. Aktif, Ya. setelah aktif dia juga memang harus mengikuti PIK-R karena setelah aktif dia kalau nggak ikut PIK-R nggak bisa jadi duta genre, Pak. Benar. Tuh, setelah itu, setelah dia aktif, kita ada surat rekomendasi dari desa untuk ke kecamatan. Kalau untuk duta genre kecamatan, bahwasannya ini pemuda yang aktif di desa kami, yang paling aktif dan kami rekomendasikan ke kecamatan. Setelah itu ada pas foto juga, ada SK PIK-R, kemudian apalagi ya persyaratannya, ya harus menghafal itu ataupun mengetahui sedikit tentang genre. Dan yang paling penting Mbak, Ya. pandai public speaking. Iya, Public Pak. speaking yang paling penting ya. Tapi memang di mana-mana itu bukan duta genre aja, duta Semua wajib wisata. public speaking. Mau jadi apa kayak tadi? Jadi apa? Putri Muslimah. Putri Muslimah kan memang Public harus speaking. begitu ya kan. Nah, apa yang kalian ketahui ini tentang Tanjung Merawa? Karena kalian bilang kalian ini adalah putra-putri Tanjung Merawa. Kira-kira bisa kalian jelaskan Tanjung Merawa ini seperti apa gitu? Tanjung Merawa saat ini lagi Dari kalian kecil lah sehingga kalian besar sekarang gitu. Pastinya kan di Tanjung Merawa gitu. Iya, Apa sih yang bisa kalian ingat di Tanjung Merawa ini apa gitu kira-kira? Terus bagaimana pengalaman kecilnya di Tanjung Merawa seperti apa? Menyenangkan atau enggak kira-kira? cukup menyenangkan sih Pak kalau Ya. di Tanjung Merawa. Cuman saat ini kadang kan ada gimana ya, yang namanya problematika ataupun konflik itu pasti bakalan ada naik turunnya. Pas Ya. turunnya turun, dan saat ini di Ya. tahun ini tuh lagi naik-naiknya. Bahkan baru kemarin Ya. puasa pertama, Ya. Asmara Subuh malah rame di depan kantor Pemkab. Ya. Di situ ada banyak sih pemuda-pemuda, nggak cuma Tanjung Merawa aja, tapi kemungkinan besar banyak remaja Tanjung Merawa juga yang ke situ. Oh. Dengan adanya Asmara Subuh mereka malah Ya. menjadi konflik bakalnya nanti ya, dengan balap itu pasti bakalan ada konfliknya Pak. Terus klasifikasi usianya dari usia berapa sampai usia berapa? Untuk genre kecamatan Ya. usia Itu dari 15 15 sampai sampai 21. Oh, nah berapa? 15 Sampai 21 ya. Terus mengapa remaja menjadi sasaran program keluarga berencana? Coba jelaskan. Iya, karena remaja itu kan dia belum membentuk. Ya. Remaja belum membentuk, jadi mereka bakalan dibekalin gimana sih cara membentuknya ini, Iya, iya, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum membentuk. Jadi disitulah kenapa sasarannya Membentuk itu apa maksudnya? membentuk rumah tangga, karena untuk membentuk rumah tangga itu harus penuh perencanaan Pak. Tapi kalian belum berumah tangga kok bisa tahu. Ya gitu. karena di Bercanda, genre bercanda. ini sendiri Pak ada Ada yang mempelajari membahas namanya tentang PUP, pendewasaan Usia usia perkawinan. perkawinan. Makanya itu butuh jawaban itu sebenarnya. Aku nggak mau dijawab dari tadi. Jadi di PUP ini Pak, Ya. itu seorang laki-laki itu Ah. harus berusia 25 tahun Ya. dan seorang perempuan harus berusia 21 tahun Ya, ya, kalau ya. ingin menikah. Ya. Karena di usia segitu sudah dianggap layak baik dalam Alat segi reproduksi. ekonomi, fisik, sosial. Sebenarnya nggak juga. Kalau kenapa aku bilang nggak juga? Karena aku udah berumah tangga. Nah, ya benar juga. Tapi artinya nggak semuanya benar. Karena usia 25 tergantung sih. Rezeki orang kan beda-beda. Ada pada saat 25 itu memang kita belum punya rezeki yang lumayan. Karena kan zaman sekarang ini juga menikah bukan hal yang mudah. Karena menikah itu adalah dua orang yang berbeda nih disatukan. Terus kita harus memiliki finansial juga untuk kebutuhan rumah tangga. Nah itu kan harus dipikirkan gitu. Jadi memang kalau tadi setuju, cuman paling tidak nggak semuanya itu karena usia 25 itu nggak semua orang yang bisa matang. Iya. Matang itu kan bukan hanya finansial saja, dari pemikiran. Karena dewasa itu belum tentu usia umur tua belum tentu dewasa. Orang yang muda ada yang berpikiran dewasa. Jadi
Jangan kita berpikiran orang yang lebih tua itu pemikiran dewasa, pemikiran ya. Kalau fisiknya pasti tua ya kan. Nah itu dia. Nah selanjutnya, bila salah satu anggota keluarga kalian nih terinfeksi HIV atau AIDS ya kan, bagaimana sikap kalian nih selaku duta genre? Yang pertama sih harus memperbaiki pola makan, Oh ya. menjaga kebersihan, Ya. kemudian itu harus berobat juga harus. Berobat ya. Berobat itu karena kan memang harus butuh konsultasi ke dokter agar dapat membaik segera membaik. Ya artinya kalian mendampingi, siap. Siap. Ketika itu adalah ya bukan hanya keluarga kalian apalagi kan gitu. Tapi kalau orang lain, karena kalian ini sekarang punya beban duta genre gitu. Ketika itu ada masalah problem di dalam masyarakat, kalian siap lah pastinya ya. Pasti. Insya Allah siap. Karena kan kalian juga punya knowledge-nya gitu. Paling tidak bisa mendampinginya gitu, bukan menyembuhkan tapi bisa mendampingi kan gitu kan. Siap lah ya. Siap. Nah, selanjutnya kita karena udah mau 1 jam lah ya, udah mau 1 jam, jadi ada 3 pertanyaan terakhir nih. Nah, buat kalian berdua nih, apa harapan Silvi dan Andi Prayoga ya buat anak-anak muda milenial Tanjung Brawa hari ini dan ke depannya? Gantian lah. Harapan saya pribadi Ya, buat sih, anak muda ya, untuk anak muda milenial anak Tanjung muda Brawanya. Tanjung Morawa, Ya. saya berharap agar Ya. mereka mengurangi pergaulan bebas Ya. dan kenakalan remaja. Ya. Karena dengan adanya pergaulan bebas pasti tuh bakalan ada pernikahan dini. Ya, ya, ya. Setelah itu dengan adanya kenakalan remaja pasti bakalan ada nafza. Ya, ya, ya. Jadi di situ harapan saya agar pemuda-pemuda yang ada di Tanjung Morawa terkhususnya dapat mengurangi, meminimalisir itu semua. No. Dengan insya Allah dampingan dari kita, Ya. kita bakalan mensosialisasikan agar mindset mereka kebuka, pemikiran, oh iya aku salah gitu. Gitu Ya. sih Pak. Andi gimana? Kalau dari Apa harapannya? saya sendiri Pak, harapan untuk remaja yang ada di Tanjung Merawa itu agar kalau kita bertindak itu seharusnya dipikir dulu 2 kali, bahkan bisa berkali-kali. Iya, iya, iya. Karena suatu tindakan yang kita perbuat pasti ada dampaknya. Akibatnya. Gitu, Pak. Kalau gegabah ya. Dan harapan selanjutnya itu untuk remaja-remaja di Tanjung Merawa, coba mereka ikut ke organisasi yang memang betul-betul Yang bisa menempa mereka, Pak. belajar menjadi pemimpin di masa depan. Ya, Ya. Minimal memimpin diri sendiri ya. karena kan masih muda nih Pak, masih remaja, masih banyak peluang. Ya, ya. Karena kalau kita mau mencoba, Ya. pasti ada aja itu Pak jalannya Pak. Pasti Kalau ada ada ya. niat pasti ada jalan. Pasti ada jalannya, yakin tuh ya. Yakin, Pak. Karena saya juga udah mengalami gitu Pak. Hakul yakin ya. Kun fayakun ya kan. Saya good. Nah, selanjutnya apa harapan kalian nih buat tadi anak muda milenial Tanjung Brawa, sekarang buat kecamatan Tanjung Brawanya? Harapannya apa? Harapannya kalau untuk kecamatan sendiri sih semoga lebih maju dari kecamatan-kecamatan lain, baik dari pemudanya, pemerintah kecamatannya, Ya. juga cara gimana ya, berserinya kecamatan kita itu harus lebih berseri, lebih bagus, lebih baik lagi dari kecamatan lain. Itu sih harapannya Pak. Ya. Kalau yoga. Mungkin ada tambahan ya Pak, Ya. untuk pemuda-pemuda yang ada di Tanjung Merawa, ayo teruslah kita berinovasi, karena akhir-akhir ini kan kita juga udah dapat kabaran Pak di MTQ Kabupaten Tanjung Merawa itu dapat juara umum. Iya, Ya. alhamdulillah. Terus lanjutkan itu, intinya jangan pernah berhenti mencoba selagi kita masih muda. Keren. Nah, kita mau cerita sedikit nih. Cakap-cakap Tamora juga hadir di Kecamatan Tanjung Merawa ini adalah inisiasi kami sebagai anak muda nih. Anak muda, peran kami buat Tanjung Merawa adalah bagaimana kami bisa mengupkan kreativitas yang ada di Tanjung Merawa. Nah, kita mix menjadi satu di dalam Cakap-cakap Tamora, bukan hanya satu bidang saja, tapi di situ ada pengusaha, ada pengrajin, ada musisi, ya kan,
ada pengamen, ada duta genre, ada duta wisata. Pokoknya ada sebanyak 60 bintang tamu yang udah kita hadirkan termasuk kalian di sini. Nah, itu menjadi dasar kami melahirkan Cakap-Cakap Tamora dari hati kami yang paling dalam, hati kami yang tulus gitu. Bahkan bukan cerita profit, non profit pun kita lakukan. Yang penting Tanjung Merawa ini harus lebih besar dari sekarang. Nah, dengan apa yang saya sampaikan, apa harapan kalian buat harapan, pesan, masukan atau kritikan buat Cakap-Cakap Tamora dari Silpil? Baik, untuk Cakap-Cakap Tamora sendiri semoga semakin maju, semakin sukses dan semakin mengharumkan nama Kecamatan Tanjung Morawa. Amin. Karena namanya juga udah Cakap-Cakap Tamora, Tanjung Morawa. Terus juga membuat pemuda-pemuda yang ada di Tanjung Morawa menjadi lebih berkreativitas lagi. Karena kan mereka, oh itu dipanggil tuh di Cakap-Cakap Tamora, pasti mereka harus, oh aku harus kreativitas lah, harus kreatif biar dipanggil di Cakap-Cakap Tamora. Jadi mereka juga pengen tenar juga Pak dari Cakap-Cakap Tamora ini. Tapi Silpi setuju ada Cakap-Cakap Tamora di Tanjung Merawa? Kira-kira? Setuju kali. Dampaknya seperti apa kira-kira adanya Cakap-Cakap Tamora? Dengan adanya Cakap-Cakap Tamora, kita dapat mengetahui apa-apa aja sih yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa yang lagi maju, terutama di bidang penjualan ataupun perekonomian, tentang pemuda, itu kita tahu semua dari Cakap-Cakap Tamora. Ya artinya bermanfaat ya? Manfaat banget. Berarti setuju lah ya? Setuju. Biar kita lanjutkan Cakap-Cakap Tamora sampai hari kiamat. Lanjut Pak. Nah, kalau Andi Prayoga gimana? Mungkin sedikit aja sih Pak. Ya, banyak pun nggak apa-apa. Jangan pernah berhenti untuk bermanfaat bagi orang lain. Iya, jangan Karena pernah berhenti ini ya. Cakap-Cakap Tamora sangat bermanfaat Pak bagi khususnya Semua orang sih. pemuda ini Pak. Karena mereka kan berlomba-lomba untuk menjadi yang mempunyai kreativitas. Ya, artinya supaya diundang di Cakap-Cakap Tamora gitu Pak. Biar bisa jadi bintang tamu ya Cakap-Cakap Iya, Tamora. jadi tapi harus digarisbawahi, jangan karena Cakap-Cakap Tamora buat sebuah kayak podcast, terus karena memang paksaan kita harus buat ini ya, nggak juga. Ya, Pak. Tapi yang Kesadaran paling penting dari kesadaran dari diri kita masing-masing gitu. Terima kasih nih buat Silvi dan Andi Prayoga ya, Duta Genre Putra Putri Kecamatan Tanjung Merawa. Terima kasih kalian mau mampir nih di Cakap-Cakap Tamora. Ya, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Amin. Dan kedepannya bisa lebih dari ini ya, lebih dari Duta Genre ini gitu. Mungkin itu yang bisa kita cakap-cakapan hari ini kan, sore hari ini, karena berhubung memang mau buka puasa nih. Iya, mau Nah, buka. terima kasih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang sudah pantengin terus video channel YouTube-nya Cakap Tamora, Facebook-nya Cakap Tamora, dan Instagram-nya Cakap_Tamora. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami cakapkan pada sore hari ini bisa memberikan sebuah inspirasi, informasi, dan mengedukasi anak-anak muda milenial Tanjung Merawa dan seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Saya Darmadi Putra Tasud. Saya Sylvia Angelika. Saya Andi Prayoga Dari Duta Genre. Duta Genre Genre Kecamatan Tanjung Morawa. Kami undur diri dari studionya Cakap-Cakap Tamora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.